Tangkap nggak? Kurang ke atas. Ini. On ya? Udah. Oke. Biasa. Oh iya. Ini dapat nggak? Udah. Siapa? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan sedikit terkait teknis perhitungan pembiayaan murabahah. Asumsinya teman-teman sudah melewati analisa yang lainnya. Jadi ada banyak tahapan dalam proses analisa pembiayaan, diantaranya menghitung identifikasi masalahnya, kemudian menentukan pembiayaannya apa, kemudian menghitung kelayakan nasabah melalui repayment capacity, jaminannya, kemudian juga karakter, pokoknya paket lengkap 5C ya. Nah, sekarang kita akan spesifik terkait perhitungan pembiayaan murabahah. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung di sini oleh Mbak Gina dan teman-teman juga sudah paham. Saya review aja. Oke, next. Lanjut. Oke. Bagaimana yang kita ketahui di bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan jadi sebagai lembaga perantara keuangan di bank syariah itu sistem yang diterapkan itu mengikuti dengan tujuan dari misalkan contohnya pembiayaannya itu mau untuk apa, sehingga akadnya akan menyesuaikan untuk itu. Karena di bank syariah sendiri bukan pinjam meminjam uang sebagai core bisnisnya seperti di perbankan konvensional. Kalau di bank konvensional kan akadnya cuma satu, pinjam meminjam, kemudian ada imbalannya berupa apa? Berupa bunga. Kalau ada yang nanya ada akadnya, nggak ada, akadnya pinjam meminjam. Nah, kalau di bank syariah pinjam meminjam, boleh nggak pinjam meminjam dalam Islam? Boleh, tapi pinjam meminjam dalam Islam itu nggak boleh ada tambahannya, nggak boleh ada tambahan pengembaliannya, sehingga tidak mungkin kita terapkan di dalam perbankan syariah, kecuali untuk akad-akad yang sifatnya non profit ya, seperti qard maupun qardul hasan, itu kan sangat kecil sekali jumlahnya. Sehingga untuk di bank syariah sendiri, misalkan contohnya di sini, ketika tujuan dari pembiayaannya adalah untuk pengadaan suatu aset, berarti ada aset yang diinginkan oleh nasabah. Nah, karena ada aset, maka bank bisa melakukan kontrak yang namanya kontrak jual beli, sehingga masuklah akad yang namanya akad pembiayaan jual beli murabahah. Atau mungkin kalau teman-teman lebih spesifik lagi, nanti di bank syariah itu bukan pembiayaan jual beli murabahah tulisannya, apa? Piutang murabahah. Kenapa piutang? Nah, nanti ada kepanjangannya. Piutang kan berarti utang piutang ya. Nah, karena ini jual beli, kata kuncinya jual beli, berarti ada barang yang diperjualbelikan nggak? Ada, jelas. Yang paling utama dalam jual beli itu ya ada barangnya. Nggak mungkin jual beli nggak ada barangnya. Ada itu bukan masalah wujud atau enggak ya, tapi ada objeknya. Nah, sehingga ketika ada barangnya, berarti ada harganya nggak barang tersebut? Ada. Berarti kalau jual beli berarti ada proses membeli, kemudian menjual kan kembali gitu kan. Sehingga ada harga beli yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya harga jual. Nah, yang berperan menjadi pembeli kemudian menjual kembali itu di sini siapa? Bank. Yang berperan di situ adalah sebagai bank. Sehingga karena ada harga beli, gampang nggak ngitungnya menentukan harga beli?
Gampang, simpel. Misalkan harga beli. Berarti kita tentukan dulu asetnya apa. Jadi nggak ujuk-ujuk harga beli itu ditentukan berdasarkan nominal. Misalkan saya pengen pinjam uang berapa? 100 juta. Kemudian ya udah nih 100 juta kita pakai akad murabahah. Nggak gitu. Harus pasti dulu objeknya apa. Misalkan objek itu menentukan harganya. Jadi contohnya ada mobil gitu ya, misalkan mobil second, misalkan harganya apa ya, yang 130 juta mobil apa kira-kira? Mahalan. Baru ya itu ya. Oke, baru deh gitu. 100 ada yang jangan di sini. Brio tipenya apa, misalkan sesuai gitu ya. Brio harganya 130 juta. Berarti aset 130 juta di sini yang kita bicarakan itu bukan uang, tapi apa? Tapi adalah nilai dari Honda Brio. Ingat, jual beli itu harus ada asetnya. Nah, kemudian masuk di sini kita menentukan harga beli. Berarti kalau bank beli ke penjual mobilnya, berarti dia akan beli dengan harga 130 juta. Kemudian setelah bank beli, maka bank akan menjual kembali kepada nasabah. Misalkan dijual berapa harganya? Misalkan dijual 150 juta. Oke. Berarti ini ada harga beli, kemudian ini ada harga jual. Ini yang membedakan antara jual beli biasa dengan jual beli murabahah. Kalau jual beli aja, itu cuma di sini. Kamu beli mobil dari bank, dari showroom, tahunya cuma harga ini, harga jualnya. Kalau jual beli murabahah, itu jual beli yang mendeklar harga perolehan. Dan kamu pedagang, kamu peroleh barang tersebut berapa dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian kamu sebutkan kepada calon pembelinya, saya belinya sekian loh, saya pengen untung sekian, maka harga jualnya sekian. Itu namanya jual beli murabahah. Nah, dan itu juga yang dilakukan di bank, karena nggak mungkin bank hanya melakukan jual beli biasa. Kenapa? Karena ininya nggak jelas nanti ini kalau bank melakukan jual beli biasa. Misalkan kita datang ke bank, saya mau Honda Brio, oke ini harganya sekian ya, kan nggak mendeklar ininya. Ini juga kaitannya dengan nanti kalau kita sistem perbankan secara umum, berarti kan kalau kredit di perbankan itu kan ada pokok, kemudian ada tambahannya. Nah, pokoknya itu diwakili dengan harga beli 130 juta. Kalau pembiayaan di bank wajib ada DP nggak? Umumnya wajib ya, kecuali sekarang boleh 0%. Kalian nggak update berita. Kalau pengen beli rumah, beli mobil, sekarang silakan DP 0%. Boleh 0%, tapi belum tentu banknya menerapkan 0%. Cuman boleh. Kenapa? Kalau 0% berarti nanti angsurannya tambah gede, berarti repayment capacity yang disiapkan juga harus lebih besar. Itu plus minusnya ya. Nah, intinya misalkan dari 130 ini 130 itu terdiri dari banknya minta kamu wajib DP ya, DP-nya misalkan 30 juta. 30 juta itu sekian persen dari 130. Sehingga 30 juta ini adalah DP. Kemudian bank kira-kira berarti ibaratnya bank ngeluarin uang berapa dari neracanya untuk pembiayaan ini? 100. Sehingga yang jadi dicatatkan sebagai harga beli oleh bank itu yang mana? 100. Nah, 100 ini nanti yang akan kita gunakan untuk proses perhitungan. Misalnya harga jualnya jadi kebanyakan ya, 150, 140 lah. Harga jualnya jadi 140 gitu kan. Nah, kan kemudian berarti bank nominal pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah 100 juta. Misalnya
menggunakan uang nasabah yaitu 30 juta untuk mendapatkan aset ini. Kemudian misalkan bank menjual dengan harga 140. Misalkan jangka waktunya, ini saya balik supaya logika penjelasan ke nasabahnya dapat ya. Misalkan harga yang diminta oleh, misalkan jangka waktunya berdasarkan tabel pembiayaan di bank 140, kalau 100 jadi 104. Kalau ini adalah jangka waktunya 4 tahun. 4 tahun, maka harga belinya 100, harga jualnya adalah 140. Margin yang didapat oleh bank berapa? Margin 40. Enggak. Kalau kita jelasin ke nasabah, kita jelasnya gini. Jadi misalkan harga mobilnya 130, kewajiban DP-nya adalah minimal 30, boleh lebih nggak? Boleh. Tapi logikanya gimana kalau lebih? Kalau lebih dari ini itu target loh. Kalian targetnya misalnya 2 miliar. Kalau ininya cuma 50, berarti target kalian kurang. Kan gitu kan? Oke. Misalkan ini taruhlah sesuai ya, 100 gitu kan. Kemudian kita jelaskan untuk pembelian mobil Honda Brio dengan jangka waktu 4 tahun, harganya 130 juta, kemudian DP-nya 30, maka bank membeli mobil tersebut dari dana dari banknya adalah BK pembiayanya adalah 100 juta dalam jangka waktu 4 tahun. Harga jual kemudian dijual kembali oleh bank kepada nasabah dengan harga jual adalah 140 juta. Sehingga keuntungan yang didapat oleh bank adalah 40 juta. Selesai sampai di situ sebenarnya menjelaskan ke nasabah. Tinggal dibagi 140 ini dibagi, angsuran per bulannya berapa? Angsuran per bulannya adalah 140 dibagi 12 kali 4. Berarti 140 dibagi 40 berapa? Itu kalkulator. Kalkulator boleh. Ini boleh kalkulator. Itu 40 bagi 48. 40 bagi 48. 2,9 juta sekian gitu ya. Sehingga angsuran per bulannya adalah 2,9 juta sekian. Masa sih? Benar ya? Murah ya? Kayaknya kalau kita ke leasing nggak begini ya. Leasing 130 4 tahun bisa lebih dari jauh. Oke. Sampai di sini selesai sebenarnya urusan dengan nasabah. Tinggal kita cocokkan angsuran per bulannya sesuai nggak dengan repayment capacity-nya. Jaminannya apa? Jaminannya kalau untuk pengadaan aset seperti ini biasanya yang dijaminkan adalah asetnya sendiri. Kenapa ada DP? Karena aset itu ada nilai taksasinya. Jadi misalnya ini kendaraan itu nilai taksasinya kalau kendaraan baru gitu ya, misalkan nilai taksasinya adalah 70%. Berarti kan sebenarnya yang bisa di membackup pembiayaan bank itu hanya 70%, sehingga 30% yang nggak masuk dalam hitungan taksasi itu harus ditanggung oleh siapa? Oleh nasabah. Sehingga adalah turunan ada yang namanya DP. Ceritanya seperti itu. Begitu juga kalau aset rumah itu jauh lebih ini lagi ya, karena rumah kan ada gambaran akan terjadi kenaikan harga di masa yang akan datang gitu. Tapi tetap jaminannya juga aset yang ini kan tadi. Kecuali kadang juga ada yang seperti ini, misalkan kita nggak punya DP-nya nih, saya nggak punya nih DP segitu, oke boleh turun DP-nya, tapi yang dijaminkan misalkan bukan aset ini, ada nggak aset lain gitu. Misalkan bapak atau ibu punya tanah nggak, atau tanah dan bangunan yang ada yang surat menyuratnya jelas, yang kira-kira mampu membackup ini, itu juga boleh. Oke, clear ya sampai di sini. Urusan dengan nasabah selesai. Nah, sekarang urusan di dalam bank. Tadi udah ada yang nyinggung 10% berapa gitu kan. Kalau kita sebutin di awal nih ke nasabah 140
100 juta, bank mintanya 10% Pak per tahun Pak. Ya. Berarti hasilnya adalah 40 juta, nanti Bapak bayar 140 juta. Kira-kira nasabahnya nganggap itu bunga atau enggak? Iya. Ya, dianggap bunga. Kan persepsinya seperti itu. Tapi beda dengan kalau kita jelaskan 100, 140, keuntungannya adalah 40. Nah, sekarang kita akan balik ke sini. 40 ini kan emang iya ya 10 juta ya. 10 juta per tahun kan. Atau 10 juta ini kalau kita bandingkan dengan 100, itu hasilnya berapa? 10% kan. Rate-nya kalau margin ini kalau kita rate kan, ini udah di dalam bank ya, udah di back belakang. Marginnya ini kalau kita rate kan berapa? 10%. Nah sekarang 10%-nya itu dapatnya dari mana? Ngitungnya. Apakah 10%-nya itu cukup ngikutin dengan naik turun suku bunga? Kalau ngikutin naik turun suku bunga, berarti ini namanya bunga alias margin gitu kan. Nah, sekarang kita cek di sini. Intinya tadi ngejelasin ke nasabah sesimpel itu. Kalau biasanya nasabahnya bulat, ada yang kritis. Itu kan 10% per tahun. Itu lebih mahal daripada di bank bank ABC gitu. Bank konven ABC itu cuma 9% atau berapa gitu. Walaupun nggak ada ya realitanya ya. Nah, itu kan kita mau menjelaskan. Oke, langsung saya jelasin dulu aja deh. Keunggulannya, kalau pembiayaan murabah, kemarin itu saya ada talk show ekonomi ya di Berita 1 atau di Kompas ya. Intinya pembahasannya gini, ada penurunan LTV dari BI, kredit perumahan itu boleh DP-nya 0%. Kemudian dari OJK juga merespon baik, dari perbankan juga dihadapkan untuk agresif menyalurkan kredit sehingga ekonomi bisa tumbuh gitu kan. Tapi dari bisnis propertinya bilang gini, yang diinginkan oleh nasabah di masa kayak COVID seperti ini sebenarnya adalah bukan masalah DP-nya 0, bukan masalah bunganya rendah, tapi yang diinginkan kalau bunganya rendah, beneran rendah, itu flat sampai selesai kalau bisa. Percuma aja DP-nya 0, bunganya rendah cuma setahun, 2 tahun, tahun kedua nanti bunganya disesuaikan naik tinggi banget. Kan orang-orang yang udah ambil itu kan merasa kejebak gitu kan. Ini yang membedakan dengan yang namanya margin. Kalau harga jual dan harga beli itu harus ditentukan nggak di depan? Harus ditentukan, harus jelas harga jualnya berapa. Sehingga 40 juta ini itu adalah sesuatu yang absolut. Dia bukan sesuatu yang sifatnya bisa berubah di tengah jalan. Sehingga nanti in the end, kalau mobil ini udah kamu bawa pulang, berarti kamu punya kewajiban apa ke bank? Kamu punya kewajiban, kenapa harus masuk? Karena kamu punya utang ke bank. Utangnya berapa? Utangnya adalah 140 juta. Utang boleh nambah apa boleh nambah nggak di tengah jalan? Nggak boleh. Balik lagi ke prinsip utang piutang dalam Islam. Sehingga makanya nanti nama angka 140 ini kalau dalam neraca akuntansi dia bukan pembiayaan, namanya apa? Piutang. Menurut bank dia punya piutang dengan si nasabah A. Maka kalau itu piutang, maka nominalnya pasti sampai akhir harganya sekian gitu kan. Dan nanti kalau mungkin direstrukturisasi atau diapakan itu mengacu ke sini ke harga 140 juta. Tidak, itu bedanya dengan di bank konven ya. Kalau di bank konven dia nanti misalkan bunganya flat tetap selama 2 tahun. Sisanya tahun ketiga dan seterusnya ngambang. Ngambang itu juga bisa kalau kita menjelaskan bunga ngambang sebagai keunggulan bank syariah. Di bank konven bunganya ngambang, di bank syariah marginnya flat tetap gitu. Itu juga bisa plus minus. Plus minusnya gini. Mereka akan mengatakan, oke, kalau ternyata nanti pas bunganya ngambang, ternyata suku bunga itu turun kayak sekarang nih zaman COVID nih. Suku bunganya turun drastis gitu. Berarti kan rugi dong kalau saya ambil yang margin yang flat seperti di bank syariah. Itu salah satu minusnya ya. Tapi asumsinya
Kalau ekonomi baik-baik saja dan seterusnya, maka asumsinya pasti bunga ngambang itu pasti nanti akan lebih tinggi daripada daripada flatnya seperti itu. Hingga itu menjadi keunggulan kita di bank syariah menawarkan margin, menawarkan jual beli murabah. Bahwasanya dalam jual beli murabah itu ada kepastian berapa yang akan kamu bayar dan yang dibayarkan itu nggak akan berubah-ubah selama periode pembayaran seperti itu, periode pembiayaan. Walaupun nanti mungkin agak advance lagi, angsurannya bisa berubah nominalnya di selama beberapa waktu tertentu. Tapi nominal akhirnya tetap 140. Contohnya gini, ini akal-akalan untuk repayment. Misalnya nih, repayment-nya itu cuma 2,9 gitu. Repayment-nya itu cuma 2,5. Harusnya ngangsurnya 2,9. Sehingga dia ada yang namanya apa ya istilahnya? Nanti mungkin bisa teman-teman cari. Nominal angsurannya itu kayak tangga gini lah. Misalkan ini 4 tahun. Atau mungkin kalau KPR lah biasanya. Misalkan KPR-nya 10 tahun. 3 tahun pertama angsurannya itu 3 juta. Gitu. Kemudian nanti di tahun ketiga sampai tahun ke-6 angsurannya naik jadi 3.500.000. Kemudian nanti bulan ke-6 sampai bulan ke-10 angsurannya naik jadi 4 juta. Tapi kalau itu di totalnya tetap sama. Totalnya adalah harga jual. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkecil angsuran di awalnya. Sehingga kalau di rata-rata, kalau itu diambil rata-rata sebenarnya 3,5 dan 4 tadi kalau di rata-rata kan mungkin dia harus bayar 3,5. Sedangkan repayment-nya sekarang repayment-nya itu cuma 3 juta gitu. Kan nggak masuk gitu kan. Sehingga ada juga model menghitung angsuran seperti itu di bank. Dan itu saya rasa nggak ada masalah ya selama ini tadi harga beli dan harga jual pasti di depan, keuntungan yang didapat oleh bank pasti di depan. Kalau yang kayak tanggal tadi itu hanya masalah mekanisme menghitung angsuran per bulannya. Next. Sekarang kita akan menentukan angka 10% ini, rate margin 10% ini dari mana? Ada 2 istilah ya nanti akan kita bahas. Intinya keuntungan bank itu yang kita kenal dengan istilah margin murabah itu komponennya ada 2. Komponennya yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank, biaya operasional untuk memaintain pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua ya keuntungan yang diharapkan oleh bank dari menyalurkan bank pembiayaan. Pertama, kenapa ada biaya operasional? Kenapa biaya operasionalnya dibebankan ke sini, ke hitungan ini? Sekarang gini, bisnisnya bank itu kan core bisnisnya adalah ngimpun dana, nyalurin dana. Sehingga apapun terkait dengan itu menimbulkan cost. Ada cost tenaga kerja, dan macam-macam lah, mulai dari tenaga kerja, yang paling baik tenaga kerja lah. Nah, sehingga cost ini itu akan dibebankan kemana? Ke pendapatan pendapatan dari bisnisnya. Bisnisnya apa? Bisnisnya bank. Bank dapat pendapatan dari mana? Dari nyalurin pembiayaan paling banyak. Kalau dari biaya administrasi, biaya apa itu kan hanya sekian persen gitu kan. Paling banyaknya tetap dari menyalurkan pembiayaan. Kalau lama-lama yang paling banyak itu dari biaya administrasi, bayar listrik atau apa, berubah aja nggak usah jadi bank. Jadi apa? Jadi PPOB gitu kan. Iya, masa bisnis utamanya nggak menghasilkan pendapatan yang paling gede gitu. Nah, sehingga ada yang namanya cost recovery. Cerita panjangnya ya, cost recovery itu dihitung dari kita hitung misalnya setahun ini proyeksi biaya operasional untuk pembiayaan itu berapa, seluruh pembiayaan. Kan kita punya target nih, tahun ini kita punya target pembiayaan sekian, penyaluran dananya. Butuh biaya berapa sih untuk maintain pembiayaan tersebut? Dihitung dari semua biaya operasional, kemudian dibagi dengan target pembiayaan yang disalurkan, dikali dengan 100%. Sehingga akan muncul biaya cost recovery persentase per 1/1000 lah, misalkan per 1.000 dari pembiayaan yang disalurkan.
per 1.000 rupiahnya. Sehingga nanti akan muncul, misalkan akan muncul persentase cost recovery-nya adalah, misalnya contohnya gini, cost recovery-nya adalah 2%. Misalkan cost recovery-nya adalah 2%. Jadi, biaya 2% ini akan diambilkan dari bisnisnya tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, CR ya, misalkan CR-nya 2%. Kalau ada orang pembiayaan, apakah cukup kita bebankan, akan ngitung margin 100 juta tadi. Berarti kalau 2%, berarti cuman berapa ya? 2 juta ya? 2 juta. Apakah cukup kalau kita kasih, marginnya 2 juta per tahun, berarti 4 tahun 8 juta, berarti nanti harga jualnya 108 juta. Udah untung atau rugi? Namanya bisnis itu kan ada biaya-biaya. Biaya-biaya itu harapannya impas biayanya, kemudian ada keuntungannya, ada target keuntungannya. Sehingga nggak cukup ngitung cost recovery. Sehingga ada yang namanya mana ini? Ini ya. Ini ya, ada yang namanya keuntungan ini. Keuntungannya hitungnya dari mana? Kalian ada yang menurut keuangan nggak? Ada ya? Nggak ada. Oke. Atau mungkin di mata kuliah lain lah, misalkan di pembiayaan atau di manajemen dana, pasti udah dengar istilah yang namanya return on equity, return on asset, return on investment. Bank itu punya target returnnya berapa. Nah, target returnnya ini akan diturunkan, akan didistribusikan ke bisnisnya, sehingga akan menentukan ini. Oke, kalau kita muter dana, target keuntungannya berapa? Kalau kita melakukan jual beli murabah, target keuntungannya berapa? Nah, sehingga ada di sini. Misalkan target ROE-nya berapa ya, Bang? 10%. Jangan aja gede-gede. Target ROE-nya misalkan 8%. Nah, 8% itu kita patok rata, kita turunkan ke sini. Berarti keuntungannya sama dengan 8%. Sampai di sini jelas nggak? Kira-kira 10% tadi dapatnya dari mana? 10% per tahun ya. Misalkan ini setahun ya. Berarti setahun dia adalah 10%. Sehingga jangan langsung menjudge kalau ada persentase gini dalam hitungan bank syariah, itu dikatakan bunga. Kita kan ngomongin bunga dari tadi. Enggak. Walaupun di sini dalam menghitung tingkat keuntungan, pasti di sana akan melibatkan inflasi, keadaan makroekonomi, keadaan ekonomi kita secara mikro seperti apa. Pasti karena ada unsur makroekonomi, pasti ada nyinggung-nyinggung tentang suku bunga perbankannya berapa juga, ada juga ya di sini ya. Tapi intinya angka 10% itu bukan bunga. Berbeda dengan kalau kita di bisnis perbankan itu ada yang namanya berbicara spread, selisih antara bunga funding dengan bunga lending. Misalkan patokan suku bunga Bank Indonesia misalkan 5%. Berarti kita boleh, misalkan kita ambil deposito, banknya ngeluarin depositonya itu 5% bunganya per tahun. Berarti simpelnya gimana caranya banknya supaya untung? 5% tadi kita tambahkan biaya operasional 2%, berarti 7%. Kemudian kita lempar bunga kreditnya berapa? 10%. Sama ya persentase, tapi ceritanya berbeda bagaimana cost recovery dan keuntungan ini dihitung. Hingga sampai di sini kita bisa hitung margin dalam persentase. Sehingga nanti teman-teman kalau pas praktek, supervisornya biasanya cukup mengarahkan patokan marginnya sekian, cost recovery-nya sekian, patokan keuntungannya sekian, sehingga marginnya kalau disetahunkan sekian persen. Sehingga kalau pas kita ngitung pembiayaan, simple kayak ini tadi, 100 juta kali 10%, berarti marginnya berapa? 10 juta. Sesimpel itu. Tinggal ngitung pembiayaan murabah,
Ngitung pembiayaan murabah itu nggak butuh waktu yang lama. Ngitung pembiayaan murabah mungkin baik kalau pakai kalkulator ya, paling ya 1 menit maksimal lah kalau ngitungin. Nih harganya sekian, kita udah tahu patokannya berapa, kemudian harga jualnya, kemudian jangka waktunya sekian, angsurannya langsung bisa kita hitung seperti itu. Jelas ya teman-teman. Nah, cuman nanti di sini next ada 2 metode perhitungan. Ini perdebatannya di sini. Tadi yang di situ yang sampaikan Mbak Gina itu pakai sudut pandang yang ini, yang kedua. Ini ada sudut pandang yang pertama. Kenapa? Karena ada sudut pandang yang kedua di sini. Logikanya, dia berangkat dari logika biaya operasional, maintenance pembiayaan, semakin lama tahunnya, kira-kira semakin banyak nggak biayanya? Misalkan kalau per unitnya 1, kalau 2 tahun berarti kali 2, kalau 3 tahun kali 3. Sehingga dia sangat terkait dengan yang namanya jangka waktu. Kalau keuntungan, cari keuntungan, ada kaitannya nggak dengan jangka waktu? Nah, perdebatannya di situ. Sehingga ada 2 rumus. Rumus yang pertama, cost recovery-nya kali jangka waktu. Rumus yang kedua, harga beli tambah keuntungan ditambah cost recovery dikali dengan jangka waktu. Jadi 2 ini dikali dengan jangka waktu. Boleh nggak dua-duanya? Oke. Saat ini dua-duanya boleh. Alasannya apa? Alasannya adalah gini. Kalian kalau jualan barang, logikanya ya. Ada yang membatasi nggak pengen untung berapa? Nggak ada. Kalau ini kita skip nih, kita hapus, kita ganti dengan istilah ini adalah marginnya. Ada yang membatasi nggak? Nggak ada larangannya seperti itu. Asumsi umumnya itu. Nah, sehingga 2 ini walaupun mungkin dalam ranah akademis ini terjadi perdebatan di sini. Alasan simpelnya adalah gini. Orang kalau jualan kredit keliling tuh ya, kredit panci gitu. Bayar cash sama bayar nggak cash harganya beda nggak? Beda. Kenapa beda? Boleh atau enggak? Itu riba nggak? Ya? Di fikihnya itu boleh. Itu walaupun namanya kredit, itu bukan kredit bank ya. Itu boleh. Kenapa? Karena boleh nggak ada 2 harga yang berbeda? Nah, alasannya adalah karena kalau itu dibayar cash, uangnya itu kan harusnya langsung bisa diputar, kemudian langsung bisa dijual lagi, menghasilkan keuntungan lagi. Berarti kan kamu harusnya dapat 2 keuntungan tuh. Nah, tapi kalau uangnya nggak masuk, uangnya baru dibayarin bertahap, apalagi bertahap gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, maka yang terjadi apa? Kita pedagangnya kehilangan opportunity cost untuk memutar uangnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga sampai di situ dikatakan oke, boleh seperti itu. Nah, ini yang jadi dasarnya. Kenapa banyak yang pakai ini? Kalau ditanya realnya, kebanyakan yang pakai mana? Mayoritas pakai yang ini. Kalian cross check aja. Nah, nanti setelah kritisnya ada lagi di slide berikutnya. Indian perhitungan ini, kenapa ngitungnya kayak gini? Karena model bank secara konvensionalnya nggak bisa lepas model perhitungannya, sehingga cuma diislamisasikan, sehingga muncullah hitungannya kayak gini. Tapi kalau memang benar-benar yang Islami itu yang ini gitu. Yang tadi kehilangan kesempatan tadi itu bantahannya secara perdebatannya itu adalah gini. Emang kamu bisa memastikan kalau uangnya kamu putar lagi itu akan menghasilkan keuntungan? Kan nggak ada yang bisa mastiin. Nah, perdebatannya di situ. Jadi kalau kalian baca ada 2 tokoh ya, ekonom Islam, backgroundnya semuanya moneter, orang IDB, itu berdebat melalui paper, debatnya melalui jurnal. Ini ngeluarin jurnal, di debat, dikeluarin lagi, di debat lagi gitu pakai jurnal. Debatnya adalah debat tentang ini. Boleh nggak adanya harga yang berbeda di masa yang akan datang? Yang satu bilang boleh karena kehilangan opportunity cost. Kemudian di debat lagi bilangnya emang ada yang bisa memastikan kalau itu kamu putar lagi
itu akan menghasilkan pendapatan, kan nggak ada gitu. Sehingga nanti konteksnya ending-endingnya ditarik-tarikin nyinggung-nyinggung riba juga gitu. Oke, tapi silakan teman-teman pakai yang ini nggak apa-apa, pakai yang atas juga nggak masalah. Oke, terakhir ya. Ini kalau kita contohnya next begini. Ini yang saya bilang tadi. Cost recovery tambah keuntungan kali jangka waktu, kalau ini dipaketkan, maka kalau diturunkan dalam rumus perhitungan bunga, jadinya seperti ini. Harga beli tambah harga beli dikali rate margin. Rate marginnya ini. Rate marginnya kali jangka waktu. Dan itu sama dengan kalau kita rubah rumusnya, jadinya rumusnya kayak gini. Harga beli kali 1 plus rate margin kali T. Dan itu sama dengan rumus future value sama dengan present value kali 1 plus I kali T. Itu rumus apa? Bunga sederhana. Masih yang sederhana, tenang aja. Gitu. Sehingga itu ya perdebatannya. Tapi nanti teman-teman kalau di lapangan menemukan pendekatan yang pertama ya jangan kaget ya itu argumentasinya juga jelas. Karena kalau di MUI sendiri memberikan fatwa biasanya kan pertimbangannya panjang, sehingga diambil pertimbangan kesimpulannya tadi. Angsuran untungnya boleh kok. Yang penting ini bicara keuntungan ada asetnya gitu kan. Untungnya berapa aja boleh, nggak ada yang membatasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas pembiayaan. Monggo Mbak Gina. Ini di bagian untuk depan ya.